Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita dapat diberikan kesehatan, nikmat iman dan nikmat Islam. Dan tak lupa pula kita panjatkan salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik yang saya sayangi, mahasiswa, mahasiswi dimanapun Anda berada, semoga kita dapat dilimpahkan kesehatan dan bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Kita lanjut dengan materi terkait mata kuliah Hukum Lembaga Keuangan dan Bisnis Syariah, yang pada hari ini saya akan membahas tentang asuransi syariah, yang mana pembahasan pada hari ini terkait pengertian dan manfaat dan risiko asuransi syariah. Selanjutnya adalah prinsip dasar asuransi syariah. Yang ketiga adalah mekanisme pengelolaan dana asuransi syariah. Selanjutnya adalah sejarah perkembangan asuransi syariah. Kita mulai dari pengertian manfaat dan risiko asuransi syariah. Kalau kita lihat dari pengertian asuransi itu sendiri, bahwa kata asuransi ini berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu insurance, ya, tulisannya insurance C, yang dalam bahasa Indonesia ini telah menjadi bahasa populer dan diadopsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan pandangan kata atau pertanggungan, ya. Dalam bahasa Belanda sendiri ini bisa disebut dengan istilah asurantie, ya, atau dalam kurung asuransi, dan verzekering atau pertanggungan. Kalau kita lihat dari asuransi syariah sendiri, bahwa asuransi syariah ini adalah pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah tolong-menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator, ya. Di syariah berasal dari ketentuan-ketentuan yang tentunya berasal dari Al-Quran dan Al-Sunnah, ya. Kalau kita lihat dalam perspektif ekonomi Islam, ya, bahwa asuransi itu juga dikenal dengan istilah takaful, ya, yang berasal dari bahasa Arab taka, fala, yataka, fulu, takaful, ya, yang berarti ini saling menanggung atau saling menjamin, ya. Di asuransi dapat diartikan sebagai perjanjian yang berkaitan dengan pertanggungan dan menjamin atas risiko kerugian tertentu, ya. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya asuransi takaful ini merupakan pihak yang tertanggung, penjamin atas segala risiko kerugian, ya, kerusakan, kehilangan atau kematian yang dialami oleh nasabah atau pihak yang tertanggung. Jadi dalam hal ini si tertanggung ini mengikat perjanjian atau menjamin risiko dengan si penanggung atas barang atau harta, jiwa dan sebagainya berdasarkan prinsip bagi hasil yang mana kerugian yang dan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak, ya. Kalau ini merupakan asuransi ini merupakan cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko atau ancaman bahaya beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kehidupannya atau dalam aktivitas ekonominya. Dalam ensiklopedi hukum Islam ini telah disebutkan bahwa asuransi adalah transaksi perjanjian, ya, antara dua pihak, di mana pihak yang
satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat, ya. Kalau kita lihat dalam Abbas Salim, ya, pendapatnya bahwa asuransi itu adalah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian baik itu kecil atau sedikit yang sudah pasti sebagai pengganti atau substitusi kerugian-kerugian yang belum pasti, ya. Di sini asuransi mempunyai unsur-unsur. Yang pertama itu adalah adanya pihak yang tertanggung, ya. Yang kedua adanya pihak penanggung. Yang ketiga adanya perjanjian asuransi. Yang keempat adanya pembayaran premi, ya. Jadi adanya kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan atau yang diderita oleh tertanggung, adanya suatu peristiwa yang tidak pasti terjadi, ya. Kalau kita tarik dari pengertian yang saya sampaikan tadi, bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam asuransi itu adanya tertanggung, penanggung, ada perjanjian asuransi, adanya premi, ya, adanya kerugian atau kerusakan atau kehilangan atau keuntungan yang diderita tertanggung, juga adanya suatu peristiwa yang tidak pasti terjadi, ya. Jadi kalau kita lihat bahwa asuransi syariah itu adalah suatu pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan perusahaan asuransi. Kita lihat dari manfaat asuransi itu sendiri. Yang pertama adalah memberikan ketenangan, ya. Kalau kita jelaskan bahwa tidak pernah mengetahui kemungkinan kejadian akan dialami oleh seseorang mulai hari ini, esok hari, gitu, ya. Jadi setiap harinya kita melewati dengan kemungkinan kejadian yang bisa saja menuntut pengeluaran yang tak terduga, ya. Bila termasuk orang yang setiap terhadap sesuatu atau risiko kerugian yang diakibatkan oleh kejadian tak terduga bisa diminimalisir dengan mudah, ya, dengan asuransi tadi. Jadi tetapi bagaimana dengan yang menyadari bahwa bukan tipe orang seperti itu? Kalau kehadiran menyediakan layanan jasa asuransi ini bisa memberikan jawaban dan meringankan beban ketika kejadian tak terduga itu akan datang. Jadi asuransi ini memiliki manfaat untuk memberikan proteksi dari risiko, ya. Jadi ketidakpastian dan dipercaya lebih mampu meningkatkan rasa percaya diri bagi individu pemegangnya, Pak. Jadi kalau kita lihat dari penggantian yang akan diberikan dari pihak penyedia layanan jasa asuransi, ini setidaknya akan mengcover sebagian hingga seluruh, ya, kewajiban pembayaran atas suatu kejadian yang mungkin tidak kita pikirkan. Di asuransi itu juga bisa dikenalkan dengan alternatif pengendalian kerugian atau loss control dengan melakukan survei lapangan serta memberikan rekomendasi kepada pemegang polis untuk melakukan tindakan preventif untuk penanggulangan kerugian tersebut, ya. Yang kedua adalah sebagai investasi dan tabungan, ya. Jadi dengan mendaftarkan diri sebagai nasabah pemegang polis di suatu penyedia layanan asuransi, seseorang akan mendapatkan jaminan pengembalian investasi yang akhir kontrak, ya. Jadi asuransi yang diperuntukkan investasi juga memberikan kelonggaran dan fleksibilitas dalam memilih masa pertanggungan. Jadi biasanya akan ada 3 pemilihan waktu pertanggungan nasabah pemegang polis, biasanya yaitu 5, 7 atau 10 tahun, ya, jangka waktunya. Dan selain itu besarnya premi dan premi tunggal yang relatif terjangkau dan bisa dibebaskan dari biaya administratif.